Terima kasih untuk Bapak DRHM Burhan sudah menjelaskan tentang gejala PMK secara dini. Untuk sesi selanjutnya, sharing untuk semua tenaga medis yang sering di lapangan, untuk sharing penanganan dan pengalamannya selama PMK ini terjadi, bisa dimulai dari Bapak Denta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin pertama-tama terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan berbagi atau sharing pengalaman saya dalam menangani PMK, khususnya di Pantura, di Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Jadi untuk yang pertama itu untuk mengenali gejala-gejala dini yang tadi disampaikan oleh Daerah Muhammad Burhan, itu yang betul. Jadi yang terlihat adalah dari nafsu makan menurun bahkan sampai hilang, sama sekali tidak mau makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu yang paling mencolok adalah napas itu tersendat atau ngos-ngosan. Kemudian dari mulut itu tanpa kita buka, tanpa kita istilahnya lihat dari dekat, itu secara terlihat itu mengeluarkan busa. Jadi buih, semacam buih sabun, seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan leleran pada mulut dan lubang hidung. Kalau lubang hidung itu eksudat. Lah eksudat di sini itu yang paling nampak adalah bening bercampur dengan warna kuning yang kental. Itu yang pertama. Kemudian yang paling terlihat itu. Tapi kemudian secara pemeriksaan secara berlanjut, secara detail itu kita bisa lihat dengan membuka. Tapi kita harus safety. Safety itu dalam artian kita pakai sarung tangan dan masker. Diusahakan seperti itu. Lah kita lihat di mulut. Yang paling terlihat ketika untuk gejala awal itu ada seperti kita kebakar oleh api, melepuh di bagian lidah. Itu. Dan ketika sudah lebih dari kurang lebihnya itu 3 hari, dia akan mengelupas. Itu yang pertama. Kemudian kita periksa di kaki, memang secara ini tidak ada benjolan atau tidak ada bengkak pada kaki dari atas sampai bawah. Tetapi itu menunjukkan adanya, kita lihat tuh kayak pincang. Di semua kaki depan 2, kaki belakang 2, itu pincang semua. Jadi kan kalau misalkan secara fisik ada pincang di bagian belakang doang, tapi ini pincang semua. Dan ketika dijalankan, coba dijalankan gitu, itu sudah tidak kuat, sudah tidak bisa seperti itu. Lah kemudian kita periksa mata memang sudah layu, kemudian konjungtiva mata merah, bola mata juga istilahnya keruh, tidak cerah dan sebagainya. Itu untuk pemeriksaan fisik secara detail. Lah kemudian bahkan kalau misalkan kita biarkan tanpa adanya penanganan secara cepat, itu dia menyerang infeksi pencernaan. Jadi nanti ketika sudah ada gejala pernafasan, kemudian gejala-gejala tadi di awal, itu ketika kita telat penanganan, itu dia akan ikut ke diare. Jadi sampai bahkan ada yang dehidrasi itu parah. Makanya dehidrasi parah itu kita harus menyediakan benar-benar. Contoh yang pertama itu kita air hangat dicampur air garam gitu. Itu sangat membantu sekali. Lah untuk penanganan awal, kalau misalkan kita tidak ada obat atau kita menunggu tenaga medis, yang saya lakukan di lapangan adalah dengan memberikan bawang putih. Jadi caranya bawang putih itu digerus atau di blender terserah. Kemudian sebanyak kurang lebih seperekornya aja langsung, per ekor dengan bobot dewasa 400 ke atas itu 6 sampai 7 siung bawang putih. Kemudian itu tujuannya mungkin tadi sudah dijelaskan sebagai antibiotik, nanti dijelaskan oleh Daerah Muhammad Burhan. Dan juga pengalaman saya di situ demam agak turun di situ pengalaman saya. Mungkin nanti secara ilmiahnya bisa dijelaskan. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan kunyit kurkuma sebanyak mungkin 2 sampai 3 siung telunjuk tangan kali ya, seperti itu. Lah itu
yang saya lakukan ketika untuk peternak yang belum ada obat atau masih menunggu tenaga medis, seperti itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah ketika wabah PMK ini, ketika kita cepat menangani secara sigap, tepat istilahnya mendiagnosa, kita bisa kendalikan, terutama untuk infeksi sekundernya. Karena sebenarnya yang memperparah keadaan adalah infeksi sekunder, terutama di keadaan rantai kandang yang kotor. Makanya saran saya ketika penanganan ini, kandang itu harus didesinfektan dulu. Semua, entah itu pakan, lantai, terutama lantai. Jadi benar-benar harus bersih. Jangan sampai ketika ada kotoran jatuh dia terinjak. Itu bakal memperparah. Itu pengalaman saya masalah seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Denta. Untuk selanjutnya dipersilahkan Bapak DRHM Burhan untuk menanggapinya. Terima kasih kepada SPT MSI ya. Jadi sangat benar sekali itu. Itu hampir tidak meleset. Jadi artinya apa yang disampaikan Pak Denta di lapangan itu sesuai sekali real di lapangan dan ilmiahnya, teorinya. Jadi memang melepuh itu kan kalau jika dibuka melepuh memang iya. Makanya pasti baik di kaki maupun di pasti melepuh. Karena memang itu kan ulcer kan misalnya, vesikel gitu. Ketika jadi mudah pecah, pasti melepuh. Nah, kemudian penanganannya juga sangat tepat. Jadi dengan pemberian bawang itu satu, katakanlah dia bawang itu ilmiahnya, secara ilmiahnya saya juga kurang paham, tapi kan dia kan memang mengandung satu antibiotik. Mengandung antibiotik, dia menekan membunuh enggak, menekan bakteri. Kemudian dia juga sebagai kalau antivirus, jadi karena dia tidak jelas mekanismenya, tapi kemungkinan dia juga membunuh virus juga bisa. Cuma ilmiah belum bisa, enggak tahu, membunuh virus juga bisa. Nah, di samping itu, tapi dia juga katakanlah punya efek katakanlah melonggarkan pernafasan bawang putih itu. Jadi teman-teman kan ketika nafasnya longgar, inspirasi oksigen kan menjadi cukup, sehingga kan imunitas jadi bagus. Jadi infeksi sekunder tertekan, mungkin juga virusnya juga mati karena bawang itu. Nah, kemudian beberapa literatur juga ada mengatakan bawang putih sebagai antipiretik, bisa menurunkan panas, jadi sangat membantu. Nah, mungkin tapi kalau dosisnya berapa mungkin bisa kita baca lagi, tapi kalau pengalaman Bapak Denta bisa dipakai dan nyata berhasil, kita pakai berarti ambil 7 siung bawang putih untuk berat badan kurang lebih 400 kg berat badan itu. Kalau seandainya ini kita kan tidak, yang penting kan bagaimana penanganan secepat mungkin. Nah, kemudian benar tadi lantai kandang jangan sampai ada media. Pakan itu kan protein ya. Itu jangan, kemudian istilahnya lantai desinfeksi biar artinya dalam artian virus semua mati dengan virusit contohnya. Kemudian lagi Bapak Denta memberikan tadi kurkuma. Kurkuma itu, jadi kurkumin itu terdapat pada temulawak, kunyit, kunir, koneng. Itu semuanya mengandung kurkuma. Sangat penting. Kenapa? Karena satu, dia fungsinya untuk meningkatkan fungsi hati. Fungsi hati itu kalau kondisi penyakit sistem begini kan fungsi hati juga menurun. Juga ikut radang dia, lama-lama rapuh. Nah, ketika dengan adanya katakanlah kunyit, ini kan langsung fungsi hati menjadi normal lagi, regenerasi sel hati ini menjadi membaik kembali, sehingga kan naik lagi sistem imun. Karena nomor satu kan hati memang, hati. Jadi pemberian sederhananya katakanlah satu, bawang sangat ilmiah dan rasional, kemudian pemberian kunyit juga sangat ilmiah rasional. Kemudian yang kedua kunyit juga di sistem pencernaan juga dia punya kemampuan untuk melapisi dinding usus. Sehingga katakanlah tidak terjadi dehidrasi, makanya bisa kadang obat diare itu kan kunyit seperti itu, bisa melapisi dinding usus. Jadi akhirnya bakteri juga akhirnya yang masuk ke saluran pencernaan tidak akan masuk ke saluran melalui fili-fili usus. Nah, kemudian berikutnya elektrolit karena membantu keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh. Itu penting, air hangat. Jadi kalau gitu mama harus kasih air sebanyak-banyaknya. Air hangat, kemudian kalau air dingin jangan, karena air dingin itu akan tambah mengedropkan ya konsumsi pembuluh darah. Akhirnya air hangat, kemudian dikasih garamnya 0,9 itu nyaman, 0,9. Nah kemudian tapi kalau dikasih gula jangan,
Tapi kalau kecuali dengan takaran yang tepat, karena kalau pada ruminansia, gula nanti mengakibatkan kembung. Nah, kecuali tapi kalau seandainya mau memberikan juga hanya secukupnya aja untuk rasa. Kan sapi ini butuh rasa yang kayak manusia, palatabilitasnya manis asin. Nah, itu kalau seandainya memberikan gula itu jangan seperti monogastric sampai 5%, jangan. Kurang lebih sama aja, kasih aja kurang lebih 0,9%. Atau kalau agak ragu-ragu 0,45. Jadi 1 liter air hangat untuk minum itu diberikan 9 gram atau kurang lebih 1 garam NaCl, kurang lebih 1 sendok makan rata, kemudian dikasih lagi gula 1 sendok makan rata, kurang lebih itu juga sama 9 gram, 8 sampai 9 gram. Itu kalau di angka itu tidak akan kembung karena tidak menimbulkan istilahnya jumlah mikroba di dalam rumen itu meningkat dengan cepat gitu. Tetapi dengan catatan rumput tetap masuk. Paham ya? Jadi itu apa yang disampaikan Bapak Denta sangat membantu. Moga-moga jadi saatnya belum ada obat tetap ditangani dengan 1 bawang putih. Kemudian 2 dengan semua zat yang mengandung kurkumin. Ada koneng gede, ada kunyit, ada kunir, ada temulawak. Nah, kemudian kurang lebih rasionya beratnya sama dengan 9 siung. Itu tadi 9 siung bawang putih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air minum sediakan ad libitum, tidak berhenti. Itu insya Allah akan cepat sembuh. Kemudian penanganannya lantai dan sebagainya desinfeksi dengan desinfektan sehingga virus itu mati dan jangan sampai ada kotoran dan bekas makanan yang jatuh ke lantai yang menjadi media berkembangnya virus dan bakteri. Mungkin itu dari Bapak Denta tanggapan saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, menjadi amal ibadah Bapak Denta. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sesi berikutnya nanti adalah akan oleh Bapak Raka. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Denta yang sudah membagikan pengalamannya. Dan terima kasih juga untuk Bapak DRH M. Burhan untuk tanggapannya. Untuk sesi cukup untuk sekian. Untuk sesi berikutnya, setelah sesi ini bakalan dilanjutkan dengan pengalaman dari Jawa Barat.